Semangat pagi, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya rindu kita pun dapat bersukacita untuk mengawali aktivitas kita. Terlebih kita akan mendengarkan renungan pagi. Dan saya ingin juga berbagi hal yang saya syukuri. Kemarin, ketika ibadah Sabat dari pagi hingga khotbah selesai, saya bersukacita Tuhan memimpin kami para guru anak-anak beserta seluruh anak-anak yang berpartisipasi dapat menyelesaikan pelayanan dengan baik. Dilanjutkan, ada acara pada sore hari pukul 3 sore yaitu kelas kemajuan. Nah, baru diumumkan bahwa suami saya akan menjadi MC-nya. Dan ada kakak master guide yang membawakan renungan pada jam sore itu. Tapi di sekitar jam 2-an, ada berita dari seksi acara bahwa kakak master guide yang akan renungan itu berhalangan. Jadi minta untuk digantikan. Wah, dalam waktu yang singkat saya harus menggantikannya untuk membawakan renungan. Wah, bagaimana ya? Saya belum siap mempersiapkan renungan. Biasanya saya kalau mempersiapkan itu cukup lama. Dan saat itu karena kami berdua sudah selesai makan baru saja dan cukup kenyang, makanan dimakan cukup banyak. Jadi mulai gula itu naik ke mata, jadi mata itu sudah mulai mengantuk. Tidak terasa setelah selesai membaca bagian bahwa suami saya harus MC, saya renungan, kami pun tertidur karena jadi mengantuk karena terlalu kenyang. Sudah bangun, sudah jam 2:30 lewat, hampir jam 3. Wah, saya cepat-cepat mandi tapi sambil berdoa dalam hati. Wah, Tuhan tolongin, ini mau bawa renungan tapi waktunya tinggal singkat. Aduh, aku mau bawa renungan apa ya? Walaupun ada kekhawatiran, tapi saya ada ketenangan karena saya tahu Tuhan pasti bantu. Terutama saya bersyukur sekali di mana Tuhan memberkati saya dengan orang tua. Ayah saya itu senang sekali membawakan renungan. Jadi biasanya di rumah saya waktu semakin kecil, bahkan sampai besar, selama di rumah saya memperhatikan bagaimana ayah saya itu mudah sekali membuat renungan. Ya, karena pengalaman juga cukup banyak tentang firman Tuhan. Dan ibu saya juga orangnya teliti. Jadi dengan apa yang saya perhatikan, mama dan papa, ayah dan ibu saya ini, itu memberikan motivasi kepada saya dalam hal pelayanan. Jadi Tuhan begitu baik, akhirnya setelah saya selesai siap-siap mandi, Tuhan kasih saya, Nas ini ide. Bagaimana kalau kamu membahas mengenai ciptaan Tuhan yaitu seekor unta? Puji Tuhan karena teknologi sekarang dapat mencari jawaban buat kita yang ingin tahu informasi, saya pun segera mencari di Google. Kelebihan seekor unta. Lalu muncullah artikel-artikel yang saya butuhkan dan saya mengambil satu artikel yang singkat saja. Bagaimana unta itu ternyata berjuang keras. Dia mungkin bentuk tubuhnya tidak sebesar gajah dan kecepatannya tidak secepat kuda. Kulitnya pun tidak setebal badak. Tapi seekor unta dapat memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa. Karena di padang gurun itu, kalau siang hari sangat panas, kalau malam hari sangat dingin. Dan untuk dapat bertahan hidup di cuaca seperti itu, seekor unta ketika dia menemukan sumber air, dia dapat minum sampai 50 hingga 100 liter air. Dan dia akan makan cukup banyak. Tapi dia menggunakan air itu disimpan dengan baik, makanan itu disimpan, yaitu dalam lemak dan juga di punduknya. Jadi dengan begitu dia hemat akan kebutuhan yang dia punya dan menggunakannya dengan baik. Dari unta saya belajar bagaimana unta ini dapat menjaga kondisinya agar dapat bertahan hidup di lingkungannya. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya sudah selesai akhirnya menyampaikan renungan singkat sore kemarin. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau menggunakan kita semua asal saja kita mau untuk digunakan. Meskipun mungkin waktunya sungguh singkat untuk mencari bahan renungan, tapi kalau kita terbuka kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan solusi. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 27 Juni dengan judul Kejujuran. Ayat intinya tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-21.
Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Penjelasannya, dalam semua transaksi bisnis kita harus membiarkan terang bercahaya dengan nyata. Sekali-kali tidak boleh diadakan praktik yang licik. Segala sesuatu harus dilakukan dengan kejujuran yang sekeras-kerasnya. Lebih baik mengikhlaskan kehilangan sesuatu dalam hal finansial daripada memperoleh untung sedikit oleh praktik licik. Pada akhirnya, kita tidak akan kehilangan apa-apa dengan perlakuan yang wajar. Kita harus menghidupkan hukum Allah dalam dunia kita dan menyempurnakan tabiat menurut peta ilahi itu. Semua urusan bisnis, baik dengan orang-orang yang seiman maupun yang tidak seiman, haruslah dijalankan atas prinsip-prinsip yang tulus dan benar. Segala sesuatu haruslah dilihat menurut hukum Allah. Segala sesuatu dilakukan tanpa penipuan, tanpa muslihat, tanpa satu corak akal bulus. Oleh karena satu jubah yang indah buatan Sinear dan sedikit harta benda emas dan perak akan membiarkan dirinya terjual kepada kejahatan, mendatangkan atas jiwanya kutuk Allah, menghilangkan haknya atas kepemilikan yang limpah di Kanaan, dan kehilangan segala pengharapan akan masa depan, warisan yang kekal dalam dunia yang dibarui. Sesungguhnya, suatu harga yang menakutkan dibayarnya untuk keuntungan yang diperolehnya dengan tidak jujur itu. Berlakulah dengan jujur dan benar dalam dunia yang jahat sekarang ini. Beberapa orang akan jujur kalau mereka melihat bahwa kejujuran tidak akan membahayakan kepentingan mereka dalam dunia ini. Tetapi, semua orang yang bertindak dari prinsip ini, namanya akan dihapuskan dari buku kehidupan. Kejujuran yang seksama harus diperkuat. Kita hanya dapat melalui dunia ini satu kali saja. Kita tidak dapat pulang untuk memperbaiki sesuatu kesalahan. Oleh sebab itu, segala gerakan yang diadakan haruslah dengan takut kepada Allah dan pertimbangan yang cermat. Ketika Tuhan membentuk mutiara-mutiaranya yang benar, yang jujur, yang tulus, akan menjadi umat pilihannya harta miliknya. Malaikat-malaikat sedang menyediakan mahkota untuk orang-orang yang demikian, dan cahaya dari tahta Allah akan dipantulkan dalam kemuliaan dari mahkota-mahkota yang bertahtakan bintang-bintang ini. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita memilih untuk jujur dalam segala sesuatu, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Saya percaya kita semua dapat melakukannya. Mulailah dari hari ini. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa baik kita tentunya, mari kita meminta pertolongan Tuhan agar kita dijauhkan dari keinginan akan keuntungan yang tidak baik. Mungkin kita memerlukan uang, tapi dengan cara yang salah, tentunya ujungnya akan mendatangkan kutuk. Mungkin kita seringkali tergiur, tapi jika kita rajin tekun berdoa, senantiasa Tuhan pasti akan memberikan penjaganya bagi pikiran kita agar kita mau memilih untuk bersikap jujur. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya akan menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak. Mari esok hari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetap jagalah kesehatan kita, dan mari kita jujur dalam segala sesuatu. Tuhan memberkati. Amin.